Kali ini gue akan ngebahas tentang 7 tempat yang menyeramkan yang ada di dunia. Apa saja 7 tempat menyeramkan yang ada di dunia itu? Inilah dia 7 tempat menyeramkan versi Michi Diary. Yang pertama adalah Château de Brissac. Ini adalah salah satu kastil yang tertinggi yang berada di Prancis. Kastil ini memiliki 7 lantai. Pada zaman dahulu ada seorang putri yang tinggal di kastil tersebut. Dia bernama Charlotte. Dia adalah seorang putri yang tidak sah dari Raja Charles yang ke-7. Pada saat itu, Charlotte sedang menggunakan gaun berwarna hijau. Dia dibunuh oleh suaminya sendiri karena ketahuan selingkuh. Hantu Charlotte sering diberi julukan sebagai The Green Lady. Konon sampai detik ini masih sering ditemukan The Green Lady atau hantu Charlotte di ruangan menara kapal dan bahkan dapat terdengar juga suara rintihan pada waktu dini hari. Château de Brissac juga sering dikenal dengan nama The Green Lady. Yang kedua ini adalah negara dari Uni Emirat Arab, di mana ini ada salah satu kota yang bernama Jazirah Al-Hamra. Ini adalah salah satu tempat yang terbengkalai yang berlokasi sekitar 22 km dari Arab Barat Daya Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Kota itu terletak di antara mal-mal besar sebenarnya. Dan ada taman airnya juga. Kota itu tumbuh menjadi desa nelayan mutiara yang berkembang pesat pada tahun 1830-an sebelum akhirnya ditinggalkan pada tahun 1968. Kota yang dibangun pada abad ke-14 itu terdiri dari 13 masjid dan lebih dari 300 rumah yang dibangun dari karang dan juga lumpur. Di mana banyak orang-orang yang mengunjungi kota tersebut banyak mengatakan sering mendengar suara-suara aneh dan juga penampakan makhluk astral yang sangat mengerikan. Makhluk astral tersebut disebut-sebut sebagai jin yang menampakkan dirinya berupa wujud binatang yang menyeramkan. Kemudian yang ketiga adalah Whaley House di San Diego, California, Amerika Serikat. Pendiri dari Whaley House adalah Thomas Whaley. Dia membangun rumah real estate itu pada tahun 1857 dan rupanya dia membangun di atas tanah tiang gantungan publik yang pertama di San Diego. Tak lama setelah Whaley pindah ke rumah itu, dia selalu mendengar langkah kaki yang sangat berat. Yang konon merupakan langkah kaki itu dari hantu Jim Robinson. Jim Robinson adalah seorang kriminal yang digantung di tanah itu 4 tahun sebelum rumah besar itu dibangun. Sejak saat itu, bagaikan kutukan, keluarga Whaley berakhir tragis karena diliputi oleh kematian dan bunuh diri yang kebanyakan terjadi di dalam rumah tersebut. Sampai pada akhirnya Whaley House dijadikan museum. Tetapi sampai saat ini hantu dari anggota keluarga masih selalu menghantui dengan aroma parfum yang pekat dan juga bau asap cerutu yang masih selalu tercium.
Yang keempat adalah Sungai Okhotny yang berada di negara Rusia di Saint Petersburg. Sungai Okhotny dikenal juga dengan nama Sungai Bunuh Diri. Sejak dibangun pada akhir abad ke-18, sungai tersebut sering sekali terjadi kejadian-kejadian aneh di tempat tersebut. Mulai dari pekerja konstruksi yang sering sakit kepala, ledakan keras secara tiba-tiba, sampai kejadian orang bunuh diri. Meskipun banyak yang diselamatkan pada saat hendak bunuh diri, dan banyak orang yang tidak mengerti kenapa mereka berani melakukan tindakan tragis itu, tetapi banyak orang juga yang berhasil diselamatkan tidak menyadari mengapa mereka hendak melakukan lompat ke dalam aliran sungai tersebut. Beberapa orang mengklaim bahwa itu terjadi karena arwah gentayangan, dan beberapa juga melihat seorang wanita berbaju putih mengambang tepat di permukaan air sebelum tiba-tiba menghilang. Kemudian yang kelima adalah kota terlarang yang berada di Beijing, China. Jika pergi mengunjungi Beijing, kurang lengkap rasanya kalau tidak mampir ke kota terlarang. Itu adalah sebuah bangunan bekas istana kekaisaran China yang kini difungsikan sebagai museum. Tempat itu direkomendasikan bagi mereka yang suka dengan aktivitas supranaturalnya. Selama 600 tahun berdirinya bangunan istana, tempat itu punya banyak cerita pembunuhan. Mulai dari pembunuhan yang terjadi di antara selir yang cemburu hingga meracuni satu sama lainnya, sampai eksekusi yang diperintahkan sang kaisar. Ada banyak cerita aneh sejak istana dibuka untuk umum pada tahun 1940-an. Kisah yang paling sering didengar adalah penampakan wanita berbaju putih sedang berjalan-jalan di sekitaran halaman istana dan menangis terisak-isak. Yang keenam dari Meksiko yaitu Isla de las Muñecas alias Pulau Boneka, yang dimana Pulau Boneka itu terletak di lingkungan Xochimilco, sebuah tempat warisan dunia yang masuk ke dalam daftar UNESCO karena kehidupan Azteknya yang terpelihara dengan sangat baik. Di Pulau Boneka itu, seperti namanya, terdapat banyak sekali boneka yang digantung di pepohonan dan juga disebar di rerumputan. Pada zaman dahulu ada seorang gadis yang ditemukan tenggelam dengan cara misterius. Dan pada saat itu ada Dom Juliana Santana, seorang penjaga pulau yang pertama kali menemukan mayat gadis cilik itu. Tak lama kemudian Juliana melihat boneka terapung di dekat kanal. Kemungkinan besar boneka itu milik si gadis cilik. Juliana mengambil boneka itu kemudian menggantungnya ke pohon sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap roh gadis itu. Terlepas dari kisah Juliana, banyak orang yang justru mempertanyakan keberadaan gadis yang tenggelam itu, di mana mayat gadis itu dikuburkan. Hingga saat ini mayat gadis itu masih menjadi misterius. Dan yang terakhir dari negara Indonesia yaitu Provinsi Bali di Desa Trunyan. Desa Trunyan mungkin bisa dikatakan satu dari sekian banyak tempat yang menyeramkan di Indonesia. Jika pada umumnya orang meninggal dimakamkan atau dikremasi, tetapi di Desa Trunyan ini jasad orang mati hanya akan diletakkan di atas tanah saja.
Biasanya jasad-jasad itu akan diletakkan di bawah pohon taruminyan dengan berselubungkan pagar bambu, karena itu merupakan bagian dari prosesi adat setempat. Konon, walaupun diletakkan di atas tanah, jasad manusia tidak akan berbau busuk karena warga lokal yakin bau itu diserap langsung oleh pohon taruminyan.